di rumah dan juga semua yang hadir di sini, betul? Sebelum kita bahas, kita akan lihat siapa di antara yang hadir di sini yang tampil di layar tancap Republik Mimpi. Ya, kita lihat, kita punya layar tancap di sini. Nah, saya mau ini kok dua sekaligus. Langsung aja ya duduknya ya, sebelahan nih kayaknya ya. Siapa nih Pak Wapres? Ini penyanyi baru duo kumis. Saya harap semoga tidak ada apa-apa di antara mereka berdua ya Pak Wapres ya. Ya, kita lihat yang selanjutnya. Berikutnya. Nah, ini Kalau yang ini saya tidak kuat untuk kasih komentar. Dek Pendi saja yang kasih komentar. Saya khawatir karena dia datang dengan ibunya, jadi saya tidak. baik, Olga, kita punya banyak tamu malam ini. Banyak tamu di sini yang telah hadir dan langsung saja diperkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana. Kelompok Profesi Notariat UI. Komunitas Supir Bajai Bintaro. Komunitas Kepak Perempuan Jakarta. Ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Jakarta Timur. Dan ibu-ibu konsumen sembako Jakarta Barat. Dan untuk lebih memperjelas masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Harga sembako melejit, rakyat menjerit. Setiap mendekati hari besar, harga sembako selalu naik tanpa komando. Masyarakat semakin gigit jari. Karena lapar, rakyat akan menghalalkan segala cara untuk tetap makan. Sehingga kriminal pun akan semakin meningkat. Dan tentu saja jumlah kemiskinan semakin bertambah. Pemerintah menganggap kenaikan harga sembako adalah wajar. Karena pada saat menjelang hari besar, permintaan kebutuhan pokok meningkat. Pemerintah juga sering gembar-gembor bahwa pasokan kebutuhan pokok di pasar sudah cukup tersedia. Namun kenyataannya sembako langka dan harga melonjak. Fatalnya, lonjakan harga sembako menjelang hari raya dianggap rutin dan wajar. Seharusnya pemerintah bisa mengendalikan harga sembako, karena itu adalah tugas pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Berkurangnya daya beli masyarakat terhadap naiknya harga sembako membuat angka kemiskinan bertambah, sehingga berdampak pada kurangnya gizi dan rentannya penyakit yang akhirnya mengakibatkan angka kematian meninggi. Sedangkan akibat lainnya, angka kriminalitas pun semakin tinggi. Untuk mengatasi rasa lapar, tidak jarang orang berbuat nekat. Berbagai cara kejahatan pun dijalani untuk menyambung hidup, perampokan, pemerasan, hingga korupsi. Satu masalah membawa banyak dampak. Kenaikan harga sembako tidak bisa dianggap remeh. Apa yang salah? Iya, itulah tadi permasalahan yang akan kita bahas dan saya yakin ini permasalahan Anda juga yang berada di rumah. Jadi kami mengundang Anda untuk menelpon kemari di 02158304050. Nah, sebelum saya menyapa Bapak Wakil Presiden kita, saya mau mengingatkan Anda yang ingin merayakan malam tahun baru bersama keluarga besar Republik Mimpi. Nah, Anda bisa menjumpai mereka di Bidakara tanggal 31 Desember 2007 ini, dan di sana Anda bisa berdialog, bisa mendengarkan harapan-harapan, menyampaikan harapan-harapan Anda sekalian, dan yang paling penting biasanya tahun baru kita membuat resolusi. Tentunya Anda bisa lakukan semua ini dalam New Year's Resolution with Republik Mimpi. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Wakil Presiden kita. Tapi sebelumnya, Olga, Ya, ini kan kita bicara soal sembako ya. Oh, oke. Mendingan kita berdialog dulu dengan semua yang hadir di sini. Khususnya kita akan membicarakan tentang sembako, 9 bahan pokok. Tapi kalau kamera boleh menyorot semua yang hadir, kita ingin menanyakan menurut Anda semua yang ada di sini, sembako yang 9 itu apa saja? Ayo dong. Jangan sampai kita bicara sembako tapi Anda nggak tahu, ya kan? Ayo. Iya, ini penting juga. Hah? Beras. Beras, satu. Minyak. Apa? Tepung. Tepung.
Pak Wapres, itu sebelah sana ngomongnya minyak, beras. Sampai 9 Ayo, kali udah ya. tadi. Oh, jadi ibu ini berasnya digoreng ya? Ya. Beras, gula pasir, terus apa lagi? Minyak goreng atau margarin. Terus? Telur ayam, daging sapi atau ayam termasuk. Apalagi? Lalu? Sabun. Sabun. Jagung termasuk, minyak tanah tadi sudah. Lalu apa? Garam broyodium belum disebutkan, dan yang terakhir Pak? Pulsa termasuk. Yang terakhir Pak Wapres, susu Pak. Hah? Susu. Susu. Iya, termasuk. Menurut data 98 yang kami pilih, susu termasuk. Susu. Iya. Iya, termasuk ya. Pak Wapres, ya, Sudah kita jelas malam ya, ini 9 itu apa ya, supaya jangan salah kita. Iya, betul. Pak Wapres, Ya. malam ini kita bicara soal sembako. Olga punya sejumlah Data-data nih Pak Wapres. Jadi menurut portal Tribun Makassar, 2 hari menjelang perayaan Idul Adha, harga sembako dan sejumlah kebutuhan di beberapa pasar tradisional semakin naik. Nah, hasil pantauan dari Tribun ini menunjukkan harga terigu tadi yang sudah disebutkan, bawang merah, bumbu dapur, ayam dan daging mengalami lonjakan paling tinggi. Dan ini yang luar biasa ya. Kenaikan berkisar 20 sampai 200%, Pak. 200%. Ya, sedangkan data yang kami kutip dari beritabali.com, harga 9 bahan pokok di Denpasar Bali pun melonjak naik. Kenaikan harga terlain pada beras, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, Pak. Nah, dan sedangkan menurut Surya, kenaikan harga sembako terjadi di Jember dan Madiun. Banyak sekali, dan saya jadi ingin bertanya, kenapa Pak Wapres kenaikan harga ini tidak bisa diatasi? Itu sebagian kecil data aja, Pak. Banyak Betul, lagi yang lain. Ya, jadi masalah susu yang Bukan, Pak. Ini 9 bahan pokok. Ini data tadi, Pak. Soal kenaikan harga 9 sembako, bahan Pak. pokok Pak. 9 Anda sih ngomong susu yang terakhir. Termasuk salah satunya. Saya ingat yang terakhir aja itu. Iya. Jadi begini deh Olga dan semuanya ya. Iya. Secara pribadi saya sebenarnya tidak menghendaki adanya kenaikan harga Iya. 9 bahan pokok itu. Dan hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini persoalan serius yang harus kita atasi secara bersama. Ya. Iya, Gus. Pak Wapres, tolong diingat-ingat ini ya. Kenapa, Gus? Pak Wapres ini tolong diingat-ingat ya. Jangan pakai kata-kata kita. Itu tugas Pak Wapres sebagai pemerintah untuk menyelesaikannya. Bukan kita. Enak aja. Setuju sekali, Gus. Nah, Pak Wapres, ini sebetulnya ada momen-momen yang selalu menyebabkan harga sembako itu mendadak melonjak. Kalau ada isu kenaikan gaji, langsung naik. Begitu ada hari raya, langsung naik. Ini gimana nih, Pak? Bener nggak, Bapak Ibu? Gimana nih, Ya, Pak? tenang dulu ya. Memang ini bukan hal yang mudah ya. Ya. Ini masalah yang ada sebenarnya semenjak dahulu kala. Sehingga perlu dipikirkan formula bagaimana untuk mengatasinya. Ini masalah tidak mudah. Betul. Hebat ini, hebat. Kalau nggak percaya tanya Gus Pur. Kata siapa? Kalau menurut saya sih asal ada kemauan dan niat yang kuat serta tekad pasti bisa. Ya dulu waktu Gus Pur memerintah kan harga sembako juga sering naik, iya kan? Itu sebenarnya sudah hampir teratasi. Tapi ya itu, siapa suruh nurunin saya di tengah jalan? Ya jadi begini, sebelum kita membahas masalah harga sembako, sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang bisa kita pelajari dari sembako tersebut. Ini misalnya ya, beras itu kan asalnya dari padi. Iya. Nah, ada yang mengatakan ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Yang Ada juga namanya minyak goreng. ada ilmu minyak goreng, Pak. Ya. Lah iya, ada itu. Ya, itu ada ilmu minyak goreng juga, Pak. Ya. Itu Semakin banyak semakin licin. Ada juga ilmu cabe. ya. Semakin tua semakin pedas. Ada lagi satu, ilmu bawang putih. Bawang putih. Apa itu, Gus? Makin disiksa makin tegar.
Kok disiksa, Gus? Kok disiksa? Lah itu kan bawang putih disisa bawang merah tuh. Oke, mari kita lanjutkan kembali tetap Open House di teras istana.